Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hartati SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bengkalis. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Selanjutnya, penyampaian materi diseminasi budaya positif dan pembuatan keyakinan kelas serta penerapan segitiga restitusi sebagai perwujudan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Hartati SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bengkalis. Kepada Ibu Hartati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan Bapak Ibu. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat SDN 2 Rupat Utara. Terima kasih hari ini Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu sudah bersedia hadir dalam acara diseminasi budaya positif dan pemberian keyakinan kelas serta penerapan segitiga restitusi sebagai perwujudan budaya positif di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, mungkin ini merupakan sebuah tugas dalam proses pendidikan guru penggerak saya, yakni modul 1.4 terkait budaya positif. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Ibu atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 2 Rupat Utara, Ibu Yusmami Ropila SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Majelis SDN 2 Rupat Utara yang hadir pada hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu, marilah sama-sama kita panjatkan selawat beriring salam kehadirat Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, mungkin untuk tidak memperpanjang mukadimah pada pagi hari ini, saya langsung akan menyampaikan materi terkait diseminasi budaya positif saya hari ini. Nah Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan, kalau diri saya mungkin Bapak Ibu sudah kenal. Yang di tengah ini beliau merupakan fasilitator saya, Ibu Nirma Herlina. Kemudian yang di sebelahnya ini merupakan pengajar praktik saya, yakni Bapak Muhammad Nuh. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mulai, ini merupakan kesepakatan selama kita mengikuti penyampaian materi diseminasi hari ini. Yang pertama, saling menghormati. Yang kedua, HP saya harap tolong disilentkan. Kemudian selanjutnya adalah kolaborasi dan aktif dalam diskusi nantinya. Selanjutnya berbicara jika sudah dipersilahkan. Kemudian izin jika ingin meninggalkan ruangan dan mengikuti dengan perasaan gembira hingga selesai. Nah kalau hari ini saya pandang wajah Bapak Ibu agak sedikit tegang. Mungkin
karena faktor kesibukan kita hari ini, Bapak Ibu. Jadi dengan kesepakatan ini saya harap apa yang saya sampaikan nantinya juga akan berguna untuk kita semua dan bisa diikuti dengan hati yang bahagia. Bisa Bapak Ibu? Iya. Apakah dari kesepakatan kelas yang sudah saya paparkan di depan ada yang merasa keberatan atau ada yang tidak disetujui oleh Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu? Tidak. Berarti kita sepakat? Sepakat. Ya, baiklah. Kalau sepakat, kita akan lanjut ke pertanyaan pemantik untuk pengantar kita pada materi hari ini. Setuju atau tidak Bapak Ibu jika pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak? Jika hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju? Yang setuju angkat tangan. Yang setuju angkat tangan. Boleh. Berarti selebihnya tidak setuju. Nah, kita lanjut pertanyaan pemantik kedua Bapak Ibu. Pemberian hadiah, penghargaan atau reward bisa memberikan motivasi kepada siswa. Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Oke. Pertanyaan pemantik ketiga. Seorang guru harus mampu memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh siswanya. Setuju atau tidak? Setuju. Nah, dari ketiga pertanyaan pemantik ini nanti Bapak Ibu, kita lihat. Setelah saya sampaikan materi, kita lihat apakah yang menjadi jawaban Bapak Ibu setuju atau tidak tadi, benarkah adanya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk ke budaya positif. Kita mungkin sudah sering mendengar, sudah sering kita dengar budaya positif. Nah, hari ini apa itu budaya positif? Nah, akan saya paparkan. Nah, budaya positif atau yang kita kenal juga dengan ekosistem positif, menurut Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kita diperbandingkan sebagai guru itu dengan petani, di mana kita hanya dapat memperbaiki kondisi tanah atau memelihara padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu. Itu kita diibaratkan sebagai seorang petani. Nah, bagaimana nanti padi yang kita tanam itu tumbuh, itu diumpamakan sebagai seorang siswa. Jadi kita hanya bisa menuntun dan memelihara atau memperbaiki padi tersebut. Jadi tidak akan merubah bentuknya sendiri. Yang kita tanam padi tetaplah akan menjadi padi, namun kita hanya bisa menuntunnya saja. Akan jadi seperti apakah nantinya? Oke. Nah, jadi dari yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, bisa kita tarik kesimpulan bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai lahan tempat kita bercocok tanam, sehingga dapat menciptakan sebuah lingkungan yang nyaman, yang aman, juga bermanfaat untuk tumbuh kembang siswa itu sendiri. Jadi sudah menjadi tanggung jawab dari kita seorang guru, bagaimana supaya kita bisa menciptakan lingkungan budaya positif yang saling mendukung, saling berkolaborasi, saling bekerja sama. Jadi bagaimana supaya nantinya bisa tercipta kebiasaan-kebiasaan baik yang nantinya akan tumbuh menjadi karakter yang baik.
Nah, nilai karakter inilah nantinya yang dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu adalah konsep inti budaya positif yang akan saya paparkan pada pagi hari ini. Yang pertama terkait perubahan paradigma positif, selanjutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, selanjutnya teori motivasi dan hukuman, selanjutnya adalah keyakinan kelas, selanjutnya kebudayaan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, dari apa yang saya paparkan mungkin Bapak Ibu belum terbayang, tapi semoga dengan apa yang akan saya sampaikan hari ini kita bisa sama-sama belajar nantinya dan kita akan sama-sama bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Kita akan masuk ke konsep inti yang pertama. Di sini perubahan paradigma positif. Nah, Bapak Ibu mungkin duduk bersebelah-sebelahan ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada kegiatan kepalan tangan namanya Bapak Ibu. Jadi saya harap yang di sebelahnya sebagai A, yang di sebelahnya sebagai B. Nah, jadi coba Bapak Ibu letakkan di dalam tangan Bapak Ibu sebuah benda, boleh kertas, boleh apapun itu. Bapak Ibu kepalkan. Bisa bantu saya Bapak Ibu? Kepalkan tangan Bapak Ibu. Kemudian nanti rekan di sebelahnya akan berusaha membuka kepalan tangan Bapak Ibu itu sekuat mungkin. Bisa bantu saya Bapak Ibu? Boleh bantu saya Ibu Nicolan sama Bu Eka di depan Ibu. Ya, jadi saya berikan sebuah potongan kertas kepada Ibu Eka. Ibu Eka menggenggam. Kemudian kita akan lihat Ibu Nicolan mencoba sekuat tenaga beliau untuk membuka kepalan tangan tersebut. Ya, kita coba Bu ya. Ya, silakan dimulai Bu. Kita coba. Boleh terserah. Bagaimana tekniknya supaya Bu Eka mau membuka kepalan tangannya? Mau Ibu puji dia cantik, mau Ibu ancam, silahkan. Yang akan saya cari dulu. Ya. Biar mau kita impresinya dulu. Eka cantik. Boleh kamu buka tangannya, Ibu saya. Please jangan salah, itu Ibu lebih muda dari saya loh. Ancam lagi. Ancam. Nah, itu dia kan banyak gitu ya. Boleh Bu, harus. Oke. Baik, nanti Ibu minta apa? Saya kasih bolu boleh? Boleh. Terima dengan senang hati. Izinkan saya boleh membuka tangannya ya Bu. Ya, saya buka ya Bu. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih. Beri tepuk tangan Bapak Ibu untuk kedua guru hebat kita. Iya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, itu salah satu simulasi untuk menjawab pertanyaan ini. Apa yang terjadi? Nah, dari apa yang sudah dipraktekkan oleh Bu Eka dan Ibu Nenggolan tadi, berarti kita bisa sedikit terbayang bahwa yang memegang kendali tadi sepenuhnya Bu Eka menggenggam siapa? Bu Eka kan? Iya Bu Susi? Mengapa Bu Susi? Bisa Bu Susi jabarkan? Mengapa Bu Eka yang memegang kendali? Jadi jika seandainya tadi Bu Nenggolan membujuk, tapi kalau Bu Eka tidak mau seperti yang pertama, terbukakah tangannya? Terbukakah? Tidak. Jadi yang memegang kendali sepenuhnya itu adalah diri sendiri. Itulah yang terkandung di dalam simulasi yang diperankan tadi Bapak Ibu. Jadi ini adalah terkait juga
juga dengan yang tadi terkait konsepsi tentang teori kontrol. Jadi terkait teori kontrol itu ada 4 di sini terkait miskonsepsinya. Yang pertama adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ilusi guru mengontrol murid. Dan ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi dari yang disimulasikan tadi terlihat Ibu Eka tergoda dan membuka tangannya dengan apa tadi Bapak Ibu? Iya, memberikan pujukan, rayuan, dan sesuatu. Jadi, tapi tetap Bapak Ibu, itu berasal dari kontrol diri Ibu Eka sendiri. Jika Ibu Eka memang tidak bersedia, maka kepala tangan tadi tidak akan terbuka. Next Ibu. Nah, Bapak Ibu terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal tadi, ini merupakan perubahan paradigma belajar. Dari yang saya sebutkan tadi akan saya paparkan. Yang pertama terkait ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid. Jadi kita yang seperti dilakukan tadi, kita hanya bisa berbuat sesuatu jika murid itu bersedia. Itulah simulasi yang kita lakukan tadi. Dan selanjutnya kita tidak bisa memaksakan dia akan jadi orang yang seperti apa, dia ingin seperti apa, tapi itu akan terbentuk dengan kesediaan atau motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Selanjutnya yang kedua Bapak Ibu, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Benar Bapak Ibu? Benar nggak? Benar. Dari yang dilakukan Ibu Nenggolan tadi, akhirnya bujukan dari Bu Nenggolan mampu membuka genggaman tangan Bu Eka. Ya, selanjutnya Bapak Ibu. Next. Udah ya. Ini adalah ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak orang dewasa yang mempercayai bahwa dirinya memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Ini yang kita pahami selama ini ya Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat apakah kita sudah berada di posisi yang benar atau belum. Next Ibu. Nah, sekarang timbul sebuah pertanyaan. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, Stephen R. Covey dalam Principle Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Ini adalah tabel untuk merubah paradigma stimulus respon kepada teori kontrol Bapak Ibu. Di warna kuning, ini merupakan stimulus respon. Di warna biru, ini merupakan teori kontrol. Nah, yang paradigma dulu dalam stimulus respon, ini dia. Salah satunya Bapak Ibu, kebutuhan kita sama. Namun, dalam teori kontrol atau paradigma baru sekarang, kebutuhan kita itu berbeda-beda. Antara saya,
antara Bapak Ibu, kebutuhan kita berbeda. Kalau di stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Namun di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang supaya berpandangan sama dengan kita. Namun kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan yang sama. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, dalam teori kontrol, hanya diri saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Namun Bapak Ibu, dalam teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi sudah kita peragakan. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Namun, di dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Begitu juga dengan model berpikir menang atau kalah, harus kita ubah menjadi model berpikir menang-menang. Nah, kita masuk ke konsep inti yang kedua, Bapak Ibu. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini tujuan. Jadi, tujuan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan itu adalah sebagai pendidik, kita mampu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri agar mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik supaya ada perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, ini adalah tujuannya Bapak Ibu. Tujuan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nih, contoh nilai kebajikan organisasi atau institusi. Yang pertama itu terkait profil pelajar Pancasila. Mungkin ini sudah tidak asing lagi di telinga Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu? Ya, terkait beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah kebajikan Ibu atau Ibu Primarius Program atau PYP. Nah, ada terkait toleransi, rasa hormat, dan Bapak Ibu bisa baca sendiri lah ya, mungkin tidak perlu saya bacakan satu persatu. Nah, ini tentang keterampilan hidup atau life skill. Nah, ini dia poin-poin yang masuk ke dalam apa itu life skill atau keterampilan hidup Bapak Ibu. Dapat dipercaya, lurus hati, mendengar aktif, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke konsep inti yang ketiga terkait motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, timbul pertanyaan Bapak Ibu, sebagai seorang guru saat Bapak atau Ibu datang ke sekolah, tepat waktu, motivasi apakah kira-kira yang mendasari perilaku Bapak Ibu itu tersebut? Atau karena takut dimarah kepala sekolah kah? Atau karena malu pada diri sendiri kah? Atau karena memang merasa itu tanggung jawab kita kah? Adakah yang bisa memberikan pandangannya Bapak Ibu? Ibu Susi? Iya, silakan Bu.
Bu, berdiri silakan. Baiklah, terima kasih karena telah memberikan kesempatan untuk memberi pembukaan. Kalau saya pribadi sendiri, bagaimana seorang guru datang ke sekolah tepat waktu ya? Kalau saya termotivasi karena datang dari diri saya sendiri, terutama karena adanya tanggung jawab. Tanggung jawab saya sebagai seorang guru. Nah, itulah salah satunya. Iya, beri tepuk tangan Bapak Ibu kepada Ibu Susi, sangat luar biasa jawabannya. Berarti Bu Susi bertanggung jawab yang datangnya dari diri sendiri ya Bu ya, merasa memiliki tanggung jawab, maka walaupun tidak ada teguran ataupun paksaan tetap dilaksanakan ya Bu ya. Atau ada yang lain, Pak Mukhtar? Silakan Pak Mukhtar. Iya, silakan Pak. Kalau saya nggak malu, soalnya kepala sekolah lebih dulu datang daripada saya. Malu Pak ya. Jadi datangnya malu itu dari diri sendiri juga ya Pak? Dari diri sendiri juga. Berarti bukan dipaksa. Tidak, kadang-kadang tak malu dulu. Berarti sama jawabannya, luar biasa jawabannya. Terima kasih Pak Mukhtar. Jadi menurut Pak Mukhtar, beliau juga merasakan disiplin itu datang karena adanya malu yang timbul dari dalam dirinya sendiri jika terlambat hadir ke sekolah. Nah, Bapak Ibu, terkait pertanyaan reflektif tadi Bapak Ibu, saya akan memberikan sebuah kasus atau pertanyaan kembali di depan. Silakan Bapak Ibu baca sebentar, minta waktunya. Nah, dari kasus yang saya berikan akan muncul dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Ipan? Jika setuju, mengapa? Kemudian, menurut Anda, tindakan Seno terhadap Ipan adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Jika hukuman, mengapa? Jika konsekuensi juga mengapa? Silakan Bapak Ibu dibaca sebentar. Adakah yang bisa menjawab? Bapak Ibu silakan. Bu Oka atau Ibu Nenggolan, Ibu Nia, mic-nya apa? Ibu Oka, ya silakan. Kepada Ibu Oka, saya persilakan untuk menanggapi. Baik, terima kasih. Setelah saya membaca tentang kasus ini, di mana Ivan tadi dia pas pelajaran matematika gugup, kemudian tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, kemudian tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno, dan Pak Seno menyuruh Ivan maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, sehingga anak-anak yang lain tertawa melihat Ivan. Menurut saya tindakan Pak Seno tersebut saya tidak setuju karena hal tersebut dapat membuat rasa percaya diri Ivan itu menurun, kemudian hal itu termasuk hukuman. Terima kasih. Iya, sangat luar biasa menginspirasi jawabnya ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Eka, luar biasa jawabannya Bu Oka. Nah, apa yang disampaikan oleh Bu Oka itu sangatlah benar. Jadi dari kasus yang ada ini Bapak Ibu, memang kita tidak setuju, mungkin bukan hanya Bu Oka, namun ibu-ibu dan bapak-bapak yang lain juga tidak setuju. Mengapa? Karena hal tersebut merupakan sebuah hukuman. Karena jika diberlakukan seperti itu, maka akan menimbulkan penurunan terhadap rasa percaya dirinya. Dan akan menimbulkan dia akan menjadi rendah diri dan malu dengan teman-temannya. Benar sekali ya Bapak Ibu. Kita beri tepuk tangan dulu untuk semuanya Bapak Ibu.
Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan lanjut ke selanjutnya terkait juga motivasi perilaku manusia tadi. Jadi ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dari ketiga motivasi ini Bapak Ibu, yang poin pertama dan kedua ini merupakan motivasi eksternal yang datangnya dari luar. Nah, untuk yang ketiga ini adalah motivasi yang memang menjadi tujuan dari budaya positif ini, agar kita bisa menjadi orang seperti yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Dan inilah yang disebut dengan motivasi yang datangnya dari dalam diri kita atau motivasi internal. Ya, sekarang Bapak Ibu, dari kasus tadi, mengapa kita bisa menyebut itu sebuah hukuman? Nah, ini jawabannya. Apa itu hukuman? Jadi hukuman itu Bapak Ibu, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan, seperti Pak Seno tadi, dia gara diketawakan kawan-kawannya, juga disuruh maju ke depan kelas dan menunjuk hidungnya. Tujuannya adalah memberi hukuman. Jadi hukuman itu perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Dan hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa adanya kesepakatan atau pengarahan dari guru, baik sebelum dan sesudah. Jadi hukuman ini Bapak Ibu bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi hukuman itu bisa kita lakukan dengan perbuatan, juga bisa kita lakukan dengan kata-kata. Namun apakah di era pendidikan sekarang itu boleh dilakukan? Tentu tidak ya Bapak Ibu, jawabannya. Nah, terkait hukuman, sekarang apa itu konsekuensi? Nah, ini adalah penjabaran terkait konsekuensi. Jadi konsekuensi itu berbeda dengan hukuman Bapak Ibu. Kalau hukuman itu tiba-tiba, namun kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati dan sudah disepahas dan disetujui oleh murid dan guru itu sendiri. Dan murid sudah mengetahui bahwa konsekuensi apa yang akan mereka terima jika mereka melakukan pelanggaran. Jadi itu bedanya Bapak Ibu antara konsekuensi dan hukuman. Jadi misalnya ketika belajar, siswa mengobrol, maka murid itu akan menghilangkan jam belajarnya. Dan biasanya Bapak Ibu yang selalu saya lihat di sekolah kita, tentu Bapak Ibu kadang menyuruh siswa tersebut menyelesaikan tugas sampai dia selesai walaupun terpotong jam istirahat atau agak sedikit lambat pulang. Benar Bapak Ibu? Benarkah? Ya, maka itulah yang disebut sebagai konsekuensi. Jadi kita memonitor bagaimana perilaku siswa. Nah, ini terkait hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi ini adalah tabel identitas gagal. Jadi dengan hukuman itu kita hanya akan membuat identitas gagal dalam diri murid Bapak Ibu. Dan ada identitas sukses, di mana akan terjadi disiplin itu tadi melalui konsekuensi dan restitusi tadi Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu boleh lihat, tidak perlu saya bacakan, silakan lihat di slide yang saya tayangkan terkait, saya ambil contohnya satu, terkait identitas gagal. Jadi identitas gagal itu Bapak Ibu merupakan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara dalam identitas sukses atau konsekuensi, sesuatu itu memang harus terjadi. Dan restitusi memang merupakan menjadi sebuah pilihan
untuk tahapan penyelesaian masalah yang terjadi. Selanjutnya, tidak nyaman Bapak Ibu. Jadi kalau hukuman itu akan membuat siswa tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Namun kalau konsekuensi tidak nyaman tapi jangka waktunya pendek, itu bedanya. Namun kalau restitusi justru akan memberikan penguatan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Oke, Bapak Ibu bisa lihat ya Bapak Ibu untuk penjelasan selanjutnya. Nah, ini sambungannya Bapak Ibu. Jadi kalau peraturannya, kalau di hukuman itu peraturannya kamu harus, sifatnya harus, memaksa. Namun dalam konsekuensi, jadi itu malah timbul pertanyaan, apa peraturannya? Kemudian mampukah kamu melakukannya? Kemudian kita juga mengucapkan ucapan terima kasih karena sudah melaksanakan konsekuensi itu sendiri. Sedangkan di restitusi Bapak Ibu justru akan menyukseskan identitas siswa dengan timbul pertanyaan, apa yang kamu yakini? Apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Mungkin itu sedikit ya Bapak Ibu penjabaran dari saya. Yang lainnya Bapak Ibu bisa baca dan lihat sendiri. Nah Bapak Ibu, ini terkait bedanya perbedaan hukum dan konsekuensi tadi. Nah kalau hukum seperti yang sudah saya sebutkan tadi, sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Namun konsekuensi merupakan sesuatu yang harus terjadi. Kemudian anak merasa tersakiti dalam jangka waktu yang lama, namun dalam konsekuensi justru membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Selanjutnya, anak membenci kedisiplinan dan paksaan, namun dalam konsekuensi anak menghargai disiplin dan paksaan diganti dengan stimulus atau tanggapan. Nah Bapak Ibu, ini terkait identitas gagal. Identitas gagal tadi, ini tadi Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Hukuman membuat rasa sakit, tidak nyaman, murid takut, bersifat memaksa, kemudian membuat murid juga menjadi rendah diri. Sementara penghargaan tidak efektif, membuat atau merusak hubungan dengan menimbulkan iri di dalam hati murid, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Jadi makanya saat ini ranking ini tidak dibenarkan lagi Bapak Ibu, karena sifatnya adalah menghukum. Selanjutnya merampas hak menghargai dirinya sendiri. Nah ini konsekuensi dan restitusi Bapak Ibu. Jadi nampak apabila konsekuensi itu penguatannya jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, membutuhkan stimulus dan respon. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sementara restitusi mengajarkan untuk murid lebih bertanggung jawab terhadap perilaku yang dilakukannya. Kemudian juga fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, bahwa dirinya lah yang memegang kontrol tersebut, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu bisa lihat bersama bahwa ini terjadi pada contoh kasus siswa yang hadir terlambat ke sekolah. Nah, biasanya kalau dalam posisi hukuman itu biasanya kita memberikan hukuman, misalnya siswa kita suruh berdiri di depan kelas, atau hormat tiang bendera, biasanya seperti itu, atau siswa kita suruh mencatat, memberikan tugas tambahan dan lain sebagainya. Dan guru marah sehingga membuat murid takut. Itu adalah hukuman. Selanjutnya, apa konsekuensi?
terhadap siswa yang terlambat, misalnya 15 menit jam istirahatnya kita gunakan supaya dia mengerjakan tugas tadi yang dia tertinggal ketika dia terlambat. Jadi mengejar ketertinggalan materi belajarnya. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati aturan. Itu adalah konsekuensi. Nah, sedangkan restitusi itu bagaimana? Nah, restitusi itu untuk kasus siswa yang terlambat tadi Bapak Ibu, guru akan menanyakan keyakinan kelas dan dirinya serta membantu siswa mencari solusi dalam menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Bagaimana restitusi ini? Nanti selanjutnya kita akan lihat dan pelajari bersama Bapak Ibu. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu lagi supaya tidak bosan dengan saya yang menyampaikan materi. Saya mohon Bapak Ibu melihat di layar yang saya berikan di depan. Mari kita berlatih terkait hukuman dan konsekuensi ini. Nah, Bapak Ibu, ada 1, 2, 3, 4 contoh yang ada di depan. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Menurut Ibu, ini merupakan hukumankah atau konsekuensi? Hukuman. Kita kunci yang ini hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya, kita kunci. Nomor 2, konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena terlambat. Menurut Ibu hukuman, konsekuensi? Hukuman. 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 Ya, kita kunci di sini hukuman. Yang terakhir, menggantikan kertas tugas temannya yang sudah dicoret-coret tadi. Konsekuensi, kita kunci. Nomor 1 hukuman, nomor 2 konsekuensi, nomor 3 hukuman, nomor 4 konsekuensi. Kita lihat, benarkah? Ini jawabannya. Berarti luar biasa. Apa yang Bapak Ibu jawab tadi hebat, luar biasa. Guru-guru hebat SN2, beri tepuk tangan. Ya, sangat benar ya Bapak Ibu, bahwa lari mengelilingi lapangan itu adalah hukuman, membersihkan coret-coretan itu adalah konsekuensi, dan murid diminta push up itu adalah hukuman, menggantikan kertas yang dicoret menggantikan kertas tugas yang dicoret itu adalah konsekuensi. Berarti dengan apa yang Bapak Ibu jawab tadi, Bapak Ibu sudah memahami apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Nah, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Kalau tadi hukuman konsekuensi sudah mantap, kita lanjutkan restitusi. Apa itu restitusi? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu bukan saya yang mengatakannya Bapak Ibu, tapi Gosen tahun 2004. Nah, restitusi juga menurut Gosen di bukunya tahun 96 mengatakan bahwa proses restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan mereka harus menjadi orang yang bagaimana dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini adalah konsep disiplin pendekatan restitusi Bapak Ibu. Jadi sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid itu sendiri. Nah, ini tadi adalah pengertian restitusi. Bapak Ibu bisa baca seperti yang sudah saya bacakan tadi. Menurut Gosen tahun 2004, di sebelahnya ada ciri-ciri restitusi. Apa ciri-ciri restitusi itu Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa baca. Jadi ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Restitusi merupakan tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri.
Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan restitusi memberikan solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita masuk ke konsep inti yang keempat, Bapak Ibu, yaitu yakni tentang keyakinan kelas. Nah, mungkin ini untuk Bapak Ibu sudah tidak asing lagi karena kita sudah mulai menerapkan keyakinan atau kesepakatan kelas sama, Bapak Ibu. Keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu sama. Jadi keyakinan kelas itu apa? Nah, ini dia Bapak Ibu. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bangsa. Nah, menurut Lawson tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar paksaan untuk mengikuti peraturan. Nah, timbul pertanyaan Bapak Ibu, mengapa namanya keyakinan atau kesepakatan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Kalau dulu kan peraturan kelas, tata tertib kelas, iya Bapak Ibu? Iya. Nah, sekarang mengapa harus keyakinan kelas? Nah, karena apa? Kira-kira? Karena ini Bapak Ibu, karena keyakinan kelas itu memberikan dorongan pada diri seseorang yang menimbulkan motivasi dari dalam dirinya tadi. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada penghargaan, dan tidak ada hal lain atau faktor eksternal di belakangnya. Justru seseorang atau murid akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti peraturan yang tertulis tanpa makna. Itu adalah alasan mengapa harus keyakinan kelas. Mengapa bukan peraturan kelas saja. Nah, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Siswa itu juga memahaminya, juga meyakininya, dan menjadi tidak tertarik atau tidak takut sehingga hanya dia tidak menghindari peraturan-peraturan saja. Jadi dia memang memiliki keyakinan dari dalam dirinya sendiri. Next, Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Pembentukan yang pertama, semua warga kelas harus terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bukan kita saja ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga sudah menjalankan bahwa keyakinan kelas itu dari siswa, bukan dari kita. Selanjutnya dibuat dalam bentuk kalimat positif. Sedikit saja Bapak Ibu, agar mudah diingat, tidak perlu panjang lebar. Berupa pernyataan universal, dapat diterapkan di kelas, serta kita harus merefleksikan lagi keyakinan kelas itu. Kira-kira berjalankah, sudah sesuaikah, atau belumkah? Jadi bisa kita refleksikan. Lanjut, Bu. Nah, Bapak Ibu, ini tahapan pembentukan keyakinan kelas. Ya, tahapan pembentukan keyakinan kelas ini Bapak Ibu, yang pertama adalah berdiskusi tentang peraturan. Jadi kita harus mendiskusikan dengan siswa dulu. Jadi bukan hanya langsung kita menentukan ini dia, namun tidak, kita diskusikan tentang peraturannya dulu. Apa kira-kira peraturan kelas yang akan atau yang ingin kita terapkan di kelas? Baru dari peraturan kelas tadi Bapak Ibu, baru kita susun dia menjadi keyakinan. Setelah kita susun bersama siswa menjadi keyakinan, baru kita tempelkan di kelas kita masing-masing. Mungkin di kelas-kelas masing-masing Bapak Ibu sudah ada, namun apakah sudah sesuai dengan budaya positif atau kebajikan universal itu sendiri, kita akan pelajari dan kita lihat bersama Bapak Ibu. Nah, merupakan keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah saya buat di kelas saya Bapak Ibu. Jadi ini saya memberikan
kertas catatan berwarna kepada siswa atau sticky note. Setelah itu saya meminta mereka menuliskan peraturan kelas dulu Bapak Ibu, tidak langsung keyakinannya. Dia ingin peraturan yang seperti apa. Nah, sudah dapat Bapak Ibu, saya suruh dia menempelkan peraturan tersebut di depan kelas. Setelah itu baru kita tentukan nilai-nilai kebajikan yang terkandung dari ini Bapak Ibu, dari peraturan kelas yang sudah kita buat tadi. Kira-kira nilai kebajikan apa yang terkandung? Seperti tadi yang saya jelaskan di awal. Contohnya peraturan kelas saya yang pertama itu adalah disiplin tepat waktu. Nah, kira-kira kebajikan apa yang terkandung di dalamnya? Nilai kebajikannya. Kebajikan apa Bu? Bu Susi? Kalau disiplin tepat waktu, kira-kira nilai kebajikan apa yang terkandung di dalamnya? Bu Nenggola? Tanggung jawab ya Bu ya. Luar biasa, benar sekali. Jadi setelah kita mendapatkan dari disiplin, dia ingin disiplin hadir tepat waktu katanya peraturannya. Nah, nilai yang terkandung di dalamnya apa? Tanggung jawab dan disiplin itu sendiri. Jadi dari nilai yang sudah terkandung di dalamnya sudah kita ketahui, baru saya terapkan menjadi merubah peraturan kelas itu menjadi keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, ini dia. Kalau selama ini Bapak Ibu, terutama saya sendiri Bapak Ibu, sebelum saya mempelajari budaya positif ini, mungkin sama dengan Bapak-Bapak Ibu, kita langsung membuat keyakinan kelas. Benar? Benar Bapak Ibu? Benar. Tanpa kita ketahui dari keyakinan kelas yang kita buat itu, nilai kebajikan apa yang ingin kita terapkan kepada anak. Nah, jadi ini tadi yang kita harus perbaiki ya Bapak Ibu. Kalau menurut saya, sama-sama kita belajar bersama, kita berbagi dan kita diskusikan bahwa dalam mengubah peraturan kelas itu, bahwa dalam menyusun keyakinan kelas itu, kita harus menyusunnya dengan mengubah peraturan kelas, mencari nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya, barulah kita susun dia menjadi keyakinan kelas. Jadi ini Bapak Ibu sudah disusun keyakinan kelas itu di kelas saya. Jadi apa refleksinya bagi saya? Nah, setelah keyakinan kelas itu disusun dan dilaksanakan selama ini dengan saya siswa, saya merasa senang. Saya juga merasa tertantang. Mengapa? Karena dalam menuntun siswa itu saya harus tetap memastikan siswa itu konsisten. Mengapa konsisten Bapak Ibu? Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah saat pembukaan tadi, bahwa saya tidak akan berhasil dengan saya hanya berjalan sendiri tanpa adanya kolaborasi dengan siswa, dengan guru lain atau guru bidang studi yang memang masuk di kelas saya untuk menerapkan itu, dengan seluruh warga sekolah. Jadi tantangannya apa? Jadi setelah dilaksanakan itu saya harus memastikan dan diri saya juga harus konsisten bahwa hal tersebut, budaya positif tersebut memang berjalan. Jadi memang berjalan yang diawali dari dirinya sendiri, kemudian bisa menuntun siswa sehingga timbullah motivasi internal yang menanamkan nilai-nilai keyakinan tadi Bapak Ibu di dalam dirinya, sehingga mereka akan mulai bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka sepakati. Nah, ini adalah refleksi saya setelah saya menerapkan keyakinan kelas di kelas saya Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu memiliki pengalaman yang berbeda di kelasnya. Nanti kita akan sama-sama sharingkan, diskusikan setelah diskusi ini atau di hari lainnya juga boleh. Yang Bapak Ibu, terkait kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya apa? Papan, sandang, pangan itu Bapak Ibu. Itu contohnya kebutuhan hidup. Jadi kalau di kasus kelas kita yang pernah terjadi di sekolah kita Bapak Ibu, ada anak yang laporan dari ibu kantin
mengatakan bahwa anak itu mengambil makanan tanpa membayar. Jadi itu bisa jadi yang alasan yang melatar belakangnya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Mungkin karena dia tidak diberikan jajan oleh orang tuanya sehingga dia merasakan lapar. Itu adalah contoh untuk kebutuhan dasar manusia terkait bertahan hidup. Selanjutnya adalah kebebasan atau freedom. Kebebasan atau freedom ini, anak ini ingin merasakan bebas, tidak ingin ditekan. Contoh dalam belajar misalnya, dia ingin pembelajaran yang seperti apa, dia ingin menyelesaikan atau melaksanakan pembelajaran yang kita berikan dengan metode yang seperti apa. Itu adalah kebebasan. Selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini juga pernah terjadi Bapak Ibu, mungkin sering kita jumpai anak yang mencari perhatian kita di kelas. Kadang dia memang sengaja mencari kita marah. Dia sengaja mencari perhatian kita atau teman-temannya, membuat sebuah kesalahan, karena dengan kesalahan yang dia lakukan itu, dia merasa kita perhatikan, dia merasa kita terima, dia juga merasa kita sayangi. Jadi itu disebut dengan kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya adalah kesenangan Bapak Ibu. Ini juga kita pernah jumpai di sekolah kita tentang kesenangan, di mana contoh ada anak yang mengejek kawannya atau mengganggu kawannya, tapi dia tertawa, dia tidak merasa bersalah, dia malah senang akan melakukan kesalahan itu. Nah, itu juga disebut sebagai kebutuhan dasar manusia. Dia ingin kesenangan itu tadi Bapak Ibu. Selanjutnya adalah penguasaan atau power. Kalau ini biasanya dia ingin menjadi seorang pemimpin, dia juga ingin menjadi orang yang sempurna, perfect. Jadi dia bisa semua hal. Dia ingin dianggap hebat, ingin dipuji. Biasanya ini adalah penguasaan atau power itu Bapak Ibu. Nah, dari 5 konsep kebutuhan dasar manusia tadi Bapak Ibu, tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid saja, namun semua manusia, termasuk kita, pendidik dan tenaga kependidikan itu juga memiliki 5 kebutuhan dasar manusia ini tadi Bapak Ibu. Nah, menurut Glasser, beliau menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan tersebut dapat berarah kepada perilaku yang positif dan dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Nah, kita masuk ke konsep yang ke-6 Bapak Ibu, terkait 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ini dia Bapak Ibu. Ini yang menarik Bapak Ibu. Kalau menurut saya setelah mempelajari modul 1.4 ini Bapak Ibu, ini adalah yang paling menarik menurut saya. Mengapa? Karena dari 5 posisi kontrol sebagai seorang guru ini, mungkin kita sudah pernah menjadi salah satunya, hanya kita tidak tahu saja namanya. Yang pertama ada penghukum Bapak Ibu. Yang kedua ada pemuat rasa bersalah. Yang ketiga ada teman. Yang keempat ada pemantau. Dan yang terakhir ada sebagai manajer. Nah, ini merupakan posisi kontrol restitusi itu Bapak Ibu. Dari identitas gagal menjadi identitas sukses dan berubah menjadi sukses kontrol diri atau menghargai dirinya sendiri. Ini Bapak Ibu, di posisi penghukum bisa dilihat. Biasanya kita akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Berarti yang pernah berada di posisi penghukum pernah melakukan yang seperti ini. Atau kita akan berbicara, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, nanti akan seperti ini. Nah, itu berada dalam posisi penghukum. Selanjutnya, membuat orang merasa bersalah. Itu biasanya kita ceramah terus, kemudian kita menyampaikan rasa kecewa kita. Kita akan berkata mungkin seperti ini Bapak Ibu. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu penat nak, ibu lelah nak, ibu stres nak. Kasihanlah dengan ibu. Iya kan Bapak Ibu? Iya, ini kita
berada pada posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Jadi selanjutnya itu ada posisi kontrol teman. Posisi kontrol teman ini biasanya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Biasanya kita berkata, ayolah lakukanlah demi ibu nak, masa kamu tidak mau? Masa kamu tidak ingin membantu ibu? Nah, jadi ini akan menimbulkan efek ketergantungan juga Bapak Ibu. Nah, sementara dalam posisi pemantau, kita menghitung dan mengukur apa peraturannya. Kita selalu berdasarkan pada konsekuensi atau peraturan yang memang sudah kita sepakati tadi. Dan kita akan menyesuaikan diri dan terus mengawasi. Itu jika kita berada pada posisi pemantau Bapak Ibu. Nah, ini adalah tingkat yang paling tinggi dalam posisi kontrol sebagai seorang guru, yaitu manajer. Apa itu manajer? Menghargai diri sendiri tadi dengan kita misalnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita tanyakan alasannya, keyakinannya, kemudian cara apa yang akan ia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya, kemudian memberikan penguatan pribadi. Biasanya kita akan bertanya hal-hal seperti berikut Bapak Ibu. Apa yang kita yakini anak-anak? Atau apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, jika Bapak Ibu sudah pernah berbuat yang seperti ini, berarti Bapak Ibu sudah berada pada posisi kontrol tertinggi, yaitu sebagai seorang manajer. Nah, tadi mungkin muak ya Bapak Ibu mendengar saya ucapkan aja dari tadi. Nah, sekarang kita akan lihat contoh posisi kontrol yang pertama. Saya izin duduk ya Bapak Ibu. Naran, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, Bapak Ibu, itu tadi merupakan contoh posisi kontrol kita pada posisi sebagai penghukum. Jadi biasanya dalam posisi kontrol ini kita akan mengeluarkan nada tinggi, kemudian bahasa tubuh mata melotot, jari menunjuk-nunjuk atau menghardik siswa. Nah, dampaknya burukah bagi siswa? Jawabannya tentu iya Bapak Ibu. Setujukah dengan saya Bapak Ibu? Setuju? Ya. Jadi dampaknya pada siswa, jadi siswa bisa menjadi siswa yang pemarah dan pendendam, bahkan akan bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid itu akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya karena marah pada kita. Selanjutnya yang lebih buruk, sepulang sekolah, jika dia melihat kendaraan kita, dia bisa merusak kendaraan tersebut, misalnya dengan menggoreskannya dengan benda tajam atau hal-hal yang lebih buruk lainnya. Itu yang kita hindari Bapak Ibu. Nah, selanjutnya nih Bapak Ibu, kita nonton lagi video yang kedua terkait posisi kontrol yang kedua.
Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, Bapak Ibu, ini sebentar buka. Jadi buka dulu. Jadi ini tadi posisi kontrol sebagai seorang apa Bapak Ibu? Kira-kira dari video yang kita lihat tadi posisi kontrol sebagai seorang apa? Iya, hebat benar sekali. Membuat rasa bersalah. Oke. Jadi video tadi menunjukkan pada posisi ini Bapak Ibu, biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah, dan biasanya akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, ataupun rendah diri. Dan apa dampaknya pada murid? Ini dia Bapak Ibu. Murid akan merasa bersalah, kemudian akan merasa menjadi orang yang gagal, serta dia merasa dia tidak mampu membahagiakan orang lain. Kadangkala juga lebih berbahaya Bapak Ibu dari penghukum, karena emosi tertanam rapat di dalam hati murid yang menekan perasaan. Jadi akan membuat murid rendah diri Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat posisi kontrol selanjutnya di video. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya udah membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah Bapak Ibu, ini posisi kontrol sebagai apa tadi Bapak Ibu? Teman, iya. Nah, jadi biasanya Bapak Ibu di posisi kontrol sebagai teman ini, guru di posisi ini tidak menyakiti siswa, namun malah tetap berupaya mengontrol siswa melalui persuasi. Jadi kita menjadi temannya yang posisi teman pada guru ini bisa negatif juga bisa positif Bapak Ibu. Apa positifnya? Kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan siswa. Namun apa negatifnya? Negatifnya dari posisi teman adalah apabila suatu saat guru tersebut tidak mampu atau tidak bisa membantu murid, murid itu pasti akan kecewa dan pasti akan merasa dikecewakan dan akan berkata tidak mau berusaha lagi. Itu efek atau dampak negatifnya. Nah, murid juga akan lebih akrab dengan guru dari posisi sebagai teman tadi ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bu, kita akan melihat posisi kontrol berikutnya.
Bu? Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa? Apa peraturan sekolah kita? Kita dengarkan aja ya Bapak Ibu. Mungkin videonya tak bisa dibuka, tapi suaranya bisa sama-sama kita dengarkan. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan situasi di mana kita memposisikan posisi kontrol kita sebagai seorang pemantau. Jadi jika pemantau ini pasti akan berhubungan dengan konsekuensi. Kita nanya ke siswa, apa aturannya? Apa konsekuensinya? Nah, biasanya Bapak Ibu, dalam posisi pemantau ini kita berarti memberikan pantauan atau mengawasi, di mana kita bertanggung jawab atas perilaku siswa yang kita amati. Dan perilaku ini berdasarkan pada peraturan atau konsekuensi itu tersebut Bapak Ibu. Nah, murid yang memahami konsekuensi itu harus menjalankan peraturan atau keyakinan dan tidak boleh melanggar. Namun bila melanggar maka guru tidak menunjukkan satu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat rasa bersalah. Jadi posisi pemantau ini berada satu tingkat di bawah posisi manajer. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini posisi selanjutnya, posisi kontrol kita sebagai seorang guru yang terakhir. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, ini untuk kita sama-sama lihat bahwa ini adalah posisi kontrol kita sebagai seorang guru pada posisi tertinggi yang bisa berasal dari dalam diri kita, yaitu posisi manajer tadi Bapak Ibu. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan berbuat bersama murid dengan mempersilahkan murid
mempertanggungjawabkan perilakunya. Bahkan kita juga mendukung murid untuk menemukan solusi dari masalah yang diperbuatnya, Bapak Ibu. Jadi fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Dan murid sudah mengetahui adanya masalah yang diperbuat dan sesuatu yang perlu terjadi. Jadi guru hanya perlu memantau siswa untuk mengembalikan tanggung jawab siswa serta membantu siswa dalam mencari jalan keluar terhadap masalah yang sudah diperbuatnya, Bapak Ibu. Jadi kita hanya perlu memberikan bimbingan saja. Nah, kita masuk ke konsep inti ketujuh atau yang terakhir, Bapak Ibu, terkait segitiga restitusi. Ini mungkin sudah tidak awam juga bagi kita, Bapak Ibu, terkait restitusi. Mungkin kita hanya perlu menggali lagi terkait apa itu segitiga restitusi. Next, Ibu. Nah, apa itu segitiga restitusi? Ini dia, Bapak Ibu. Segitiga restitusi adalah sebuah proses dialog antara guru dan orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab melalui 3 tahapan restitusi. Nah, ini dia, Bapak Ibu, yang disebut dengan namanya saja segitiga. Jadi dia terdiri dari 3 tahapan segitiga. Dia terdiri dari 3 tahapan yang dilihat dalam sebuah segitiga sehingga dinamakan sebagai segitiga restitusi. Pada tahap yang pertama itu, Bapak Ibu, adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi di dalam menstabilkan identitas itu, Bapak Ibu, bisa dilihat ini adalah yang kita lakukan sebagai tindakannya. Ini adalah validasi tindakan salahnya. Dan ini adalah menanyakan keyakinan kelasnya. Nah, Bapak Ibu, dari segitiga restitusi tersebut ada 3 tahapan dalam prosesnya yang didasarkan juga pada prinsip utama dari teori kontrol. Ini tahap yang pertama, Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Jadi dalam teori kontrolnya, ketiga tahapan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kita pada tahapan kedua atau validasi tindakan yang salah, teori kontrolnya didasarkan pada semua perilaku pasti memiliki alasan. Ini dasarnya. Dan yang ketiga, terkait menanyakan keyakinan, jadi didasarkan pada teori kontrol bahwa kita semua memiliki motivasi internal dari dalam diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, kita nonton video lagi terkait 3 tahapan restitusi yang sudah saya jelaskan tadi, Bapak Ibu. Kita lihat bersama. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Benson. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua
adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Iya Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri?
Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Ya, ibu-ibu, bapak ibu, itu tadi adalah contoh penerapan segitiga restitusi, bagaimana langkah-langkahnya. Nah, dari segitiga restitusi itu Bapak Ibu, ini dokumentasi penerapan praktik segitiga restitusi yang saya terapkan di kelas Bapak Ibu. Saya sudah terapkan selama 4 minggu terakhir ini, dan yang efektif itu hanya 2 minggu Bapak Ibu. Mungkin karena saya adalah wali kelas 6 dan siswa juga sudah mulai tidak sekolah lagi, jadi yang efektif itu hanya selama 2 minggu. Ini adalah dokumentasi pelaksanaan segitiga restitusi terkait
keterlambatan siswa di sekolah, terkait rambut siswa yang panjang, kemudian terkait siswa yang membuli kawannya, dan ini terkait siswa yang menangis karena diejek nama orang tuanya, dan kasus lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah video yang sudah saya lakukan dalam penerapan segitiga restitusi, praktek yang sudah saya lakukan di siswa saya. Kita lihat bersama. Video kali ini membahas tentang demonstrasi kontekstual mengenai titik 4 terkait budaya positif. Yang menjadi tujuan pelajaran kali ini adalah PDP dapat memperhatikan pemahaman mereka dan menggunakan segitiga restitusi dengan lebih sekolah. Dan yang menjadi pertanyaan kali ini adalah buatlah skenario lengkap untuk melaksanakan praktik segitiga restitusi. Posisi yang sangat tinggi agar dan ini mana segitiga restitusi juga dapat membantu siswa menjadi lebih memiliki sesuatu memiliki segitiga restitusi terdiri dari 3 tahapan, yakni menampilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan tidak. Adapun praktik identifikasi kali ini dijelaskan oleh siswa saya yang bernama Kimberly, yakni siswa kelas 4A SDN 04 Kuta. Berikut skenario kasus 1 untuk penonton. Berikut ilustrasi kejadian. Ivan tidak terima dituduh menyontek oleh Tika, teman sekolahnya. Dan Ivan merasa kesal dan sangat marah karena merasa tidak melakukan hal tersebut. Hingga ia membentak Tika dan menghentak meja di depan teman sekolah mereka karena terlalu emosi. Mereka kemarin malam datang ke ruang diri dan menemui wali kelas mereka, Ibu Hatta, untuk melaporkan kejadian tersebut. Sudah termasuk melakukan penyuapan karena edukasi pasti ada masalah. Nah, sekarang kita itu apa jadi wajar meskipun berpindah jadi wajar meskipun berpindah
tanggung jawab dan juga karena Nah, Bapak Ibu, sebenarnya panjang videonya, cuman ada 2 videonya. Mungkin Bapak Ibu, mungkin yang kemarin saya ajak diskusi sudah melihat ada 2 kasus. Yang pertama kasus dituduh mencontek dan yang satu lagi terlambat. Namun dari apa yang saya terapkan dari Bapak Ibu sudah saya terapkan di kelas dan sudah saya coba praktikkan kepada siswa. Adapun refleksi yang saya rasakan Bapak Ibu sebelum dan sesudah penerapan saya. Jadi ketika sebelum penerapan atau saya mempelajari modul 1.4 itu Bapak Ibu, saya lebih sering berada pada posisi kontrol sebagai penghukum, membuat rasa bersalah dan sesekali sebagai teman. Jadi saya beranggapan bahwa ketika saya berada posisi kontrol sebagai penghukum, saya menganggap siswa saya akan jerah terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dan saya berharap dengan apa yang saya lakukan, dengan hukuman yang saya berikan, mampu membuat siswa disiplin. Namun ketika saya berada posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, saya juga menganggap diri saya sudah benar ketika saya bisa menerapkan disiplin dengan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Selanjutnya ketika saya berada pada posisi kontrol sebagai seorang teman, saya juga merasa diri saya sudah benar ketika saya memposisikan diri sebagai seorang teman. Saya pikir saya bisa menjadi lebih dekat dengan siswa, saya bisa mengetahui kesalahan yang dilakukan siswa itu berdasarkan apa. Saya juga bisa mendengarkan curah pendapat siswa. Namun nyatanya posisi itu justru salah Bapak Ibu. Justru posisi sebagai seorang manajer lah yang benar, yang seharusnya sebagai seorang guru kita terapkan, bukan posisi sebagai penghukum, pemantau ataupun sebagai pembuat rasa bersalah. Dan setelah itu wawasan saya terbuka Bapak Ibu. Setelah belajar modul ini, saya jadi tahu bahwa ternyata ada perubahan yang saya rasakan dari perubahan posisi kontrol sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Perubahan utama yang saya rasakan itu adalah dalam saya berpikir itu Bapak Ibu, terbukalah wawasan saya, di mana yang selama ini saya berpikir bahwa yang memegang kendali dari perilaku siswa itu adalah diri saya sendiri, namun nyatanya itu adalah salah. Sekarang saya senang karena saya merasa bisa mulai merubah diri saya agar saya bisa memposisikan diri sebagai seorang manajer, di mana saya bisa menuntun dan mengarahkan siswa untuk menemukan solusi terbaik dan membantu siswa mencari, mengontrol dirinya, menemukan bagaimana solusinya untuk memperbaiki kesalahan yang dia lakukan, sehingga saya bisa membuat siswa saya menjadi lebih terbuka, berani berkata jujur, dan berani mempertanggungjawabkan kesalahan yang diperbuatnya. Dan saya juga mulai meninggalkan yang namanya hukuman.
dan penghargaan, justru sekarang saya lebih menggantinya dengan konsekuensi atau restitusi. Mungkin itu adalah apa yang saya rasakan dari apa yang sudah saya terapkan, Bapak Ibu. Nah, ini adalah penutup di mana program disiplin positif atau budaya positif ini hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian profesional sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya sebagai posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya menjadi seorang among atau manajer, menuntun siswa kita supaya siswa kita bisa menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Perkenalkan, nama saya Stephen Lee. Saya kelas 4A di SDN 2 Rupa Utara. Terima kasih Bu Hartati telah mengajak saya mempraktekkan segitiga restitusi. Saya sangat merasa senang karena saya dapat menemukan solusi dan memperbaiki kesalahan saya yang saya buat sesuai kasus yang saya perankan, yaitu dengan tidur lebih awal, kurangi bermain HP, memasang alarm agar saya dapat bangun pagi, dan tidak terlambat lagi ke sekolah. Sukses selalu ya Bu. Nah Bapak Ibu, mungkin itu panjang lebar penjabaran saya pada siang hari ini, dari tadi pagi menjadi siang. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Hartati. Boleh Bapak Ibu tepuk tangannya dulu untuk Ibu Hartati. Terakhir ya. Ya, satu pertanyaan saja. Nanti kalau ada pertanyaan lain bisa didiskusikan di luar forum ini. Mungkin ada Bapak Ibu? Oke, Pak. Oke, Ibu Negara, silakan. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kepada calon guru penggerak yang sudah begitu panjang lebar ya menjelaskan tentang budaya positif dan keyakinan kelas tadi. Saya sangat tertarik dan sangat mengapresiasi ya bagaimana gigi dan kreatifnya seorang calon guru penggerak di dalam membuat berbagai macam solusi yang terjadi di dalam kelasnya masing-masing. Satu pertanyaan saya menyangkut budaya positif ini, yaitu bagaimana peran guru penggerak dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru lain, ya, menularkan peran guru penggerak ini atau kebiasaan baik kepada guru lain dalam membangun budaya positif kita di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Negolan. Mungkin pertanyaannya, bagaimana nih cara Bu Hartati mau menularkan kebiasaan positif, disiplin positif atau budaya positif ini terhadap kami-kami yang ada di sini? Silakan bertanya. Ya, terima kasih kepada Ibu Syamawi Negolan atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat luar biasa juga ya Bu. Semoga ini ke depan bisa menginspirasi kita bersama. Di mana menurut saya sebagai guru penggerak tentunya Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan juga oleh kepala sekolah, bahwa saya dengan sebutan guru penggerak tidak akan mampu berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari kepala sekolah, dari Bapak Ibu sebagai guru rekan sejawat saya, dari tenaga kependidikan, juga bahkan dari murid tentunya Bu. Jadi bukan hanya dengan saya sendiri yang menyebarkan pemahaman terkait budaya positif, tapi semoga dengan apa yang saya lakukan hari ini, Bu, berbagi praktik baik hari ini, bisa sama-sama kita terapkan. Dan luar biasanya lagi Bu, kita sebagai guru di SDN 2 Utara ini, kerjasama kita itu merupakan aset awal yang kita miliki.
Jadi kita di SDN 2 Utara ini terkenal dengan kekompakannya. Dan semoga dengan kekompakan itu bisa kita terapkan ke depannya untuk sama-sama kita mencoba merubah paradigma kita yang lama dengan paradigma kita yang baru, Bapak Ibu. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi semuanya bisa dikerjasamakan dengan kolaborasi yang baik tadi, Bapak Ibu. Dengan saling bertukar pendapat, saling berbagi pengalaman, menjadikan sebuah kesalahan dan pengalaman menjadi sebuah pelajaran. Mungkin seperti itu, Bapak Ibu. Dan luar biasanya lagi di sekolah kita ini, Bapak Ibu, kita memiliki kepala sekolah yang memang mendukung setiap program atau kegiatan yang kita ingin lakukan. Jadi itu juga menjadi sebuah aset tentunya, Bapak Ibu, menjadi modal awal. Tepuk tangan untuk kepala sekolah kita, Bapak Ibu. Jadi semoga aset-aset yang kita miliki ini bisa kita jadikan tangga atau langkah awal bagi kita. Kedepannya kita kerjasama kolaborasi untuk merubah paradigma kita mulai dari diri kita, baru kita terapkan ke anak didik kita. Mungkin itu, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Belajar itu, Bapak Ibu, bukan hanya ketika penampilan diseminisasi hari ini saja, tapi di belakang ini kita juga bisa sharing, diskusi, bertukar pendapat, berbagi beraktif baik ke depannya, Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kegiatan kita hari ini ada refleksi kesannya terhadap kegiatan kita hari ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan. Kami persilakan. Sekedar pesan, apa namanya, refleksi ya, refleksi menurut saya kegiatan seperti ini mestinya istilahnya harus kita lakukan. Kenapa? Karena bisa menambah pengetahuan kita, kemudian kerjasama kita antara tim ya di sekolah. Nah, yang pastinya menambah wawasan kita, ya. Jadi kalau bisa istilahnya program kita tetap berjalan 1 bulan sekali minimal, kemudian ingat satu pesan saya yang terakhir, guru yang baik itu bukan guru yang berprestasi, bukan guru yang berdedikasi, bukan guru bersertifikasi, bukan guru penggerak, tapi guru yang ditunggu oleh siswanya di kelas. Ya, demikian. Terima kasih. Bapak Ibu, dengan berakhirnya diskusi kita tentang budaya positif, anak dara rambutnya basah, lalu diberikan pula dengan tangan. Nampaknya Bapak Ibu semua dah mulai rasa tak sabar nak pergi ujian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.